Dunia ini terus berubah dan tentu saja para pemimpin tidak bisa duduk dengan tenang dan aman. Presiden Prabowo Subianto siap terbang ke Teheran untuk menjadi juru damai. Kalau Presiden Prabowo ke sana seolah-olah akan menyelesaikan persoalan. Yakin nggak setelah itu tidak ada konflik lagi di sana? Ini kan tidak menyelesaikan masalah. Meski kondisi perang di Timur Tengah belum mereda, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kondisi bangsa kita berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Lalu apa yang terjadi ketika kemudian kita mendengarkan ada usulan-usulan, ada percakapan-percakapan? Ya kalau kita bicara Indonesia, yang bisa menghentikan teror itu adalah tumbangnya Prabowo. Nggak ada pilihan lain. Heboh kan? Institusi pemerintahan mau dibakar, dia semakar. Saiful Mujani, yang dia mengatakan bahwa Pak Prabowo ini sudah tidak bisa lagi diberi saran dan diturunkan melalui impeachment dan sebagainya. Di zaman sekarang percakapan-percakapan adalah hal yang wajar, semua orang punya hak bicara dan tentu saja masyarakat tidak hanya menafsirkan dengan pikirannya, tapi juga dengan emosinya. Salah satu eksekutor penyiraman air keras diduga turut terkena Kasus percikan penyiraman cairan air keras pada berbahaya. aktivisnya Pelaku Andi segera Yunus mengganti merupakan pakaian bagian untuk dari menghilangkan jejak serta operasi mengurangi intelijen dampak luka. sistematis. Tamu saya kali ini adalah yang berbicara di suatu forum yang tengah ramai. Jangan sok paling terkenal sendiri. Jangan sok paling macan Asia sendiri. Dia akan jadi Hello Kitty itu. Ini bukan percakapan politik, tapi ini adalah percakapan untuk memahami kemana kita harus bergerak dan bagaimana nasib bangsa kita ke depan. Lalu Anda sebagai pelaku usaha juga harus mengambil tindakan-tindakan. Seperti apa? Mari kita ikuti bersama dan stay relevant. Cak Islah, selamat datang kembali di Cafe Brizi. Makasih kesekian Untuk kali. kesekian kalinya. Berapa kali ini? Ke-8 ini. Ke-8 kali ya. Ya luar biasa. Ya baru Lama-lama saja jadi co-host. jadi co-host. Mungkin kita perlu pertimbangkan ya. Tapi menarik sekali, kita baru saja ngomong tentang perang Iran ya. Cak Islah juga menyampaikan gambaran yang jelas, yang semakin jelas kan setelah kita diskusi dan masyarakat makin paham gitu ya. Nah, kali ini kita bicara tentang apa yang Anda sampaikan kemarin. Teror politik hanya akan berhenti jika kepemimpinan saat ini berganti. Ngeri-ngeri sedap ini, Cak. Saya mendengarkannya, wah ini, dan sebagian orang bilang makar. Lalu kemudian ada orang sampai begini, ancaman makar. Kayak begitu. Gimana, Cak? Kalau di mata saya dan mungkin banyak teman-teman aktivis yang lain, yang dituduhkan makar itu kami ini siapa gitu ya. Makar itu kan pasti ada eskalasi yang dibangun, berusaha untuk mengganti pemerintahan, struktur pemerintahan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan atau aksi-aksi yang melawan hukum. Tapi ini kan mimbar dalam sebuah negara yang konon hampir berada dalam the third wave of democracy gitu. Kalau istilahnya Fukuyama. Saya juga menyitir Fukuyama dalam pidato itu. Jadi memang kalau kita berbicara tentang political order, ya artinya teror-teror dan upaya-upaya untuk mengintimidasi dari suara-suara yang mengutarakan kekecewaan, mengutarakan kritik-kritik terhadap pemerintahan, tapi kemudian dilakukan dengan tindakan-tindakan koersif, ratusan orang ditangkap dan seterusnya. Saya kira ini kita harus berbicara tentang the origin of political ordernya. Artinya apa? Kekuasaan ini memberikan ruang kepada aparat-aparat untuk melakukan teror-teror dengan berbagai caranya untuk membungkam suara-suara yang kritis itu. Makanya saya mengatakan, ya kalau kita ingin menghentikan upaya-upaya intimidatif dan koersif terhadap orang-orang yang kritis ini, karena ruang itu diberikan oleh kekuasaan, ya makanya memang harus ada pergantian kekuasaan itu. Nah itu yang saya utarakan itu. Ini suara-suara yang menurut saya suara-suara yang biasa saja menurut saya, nggak ada makar-makarnya. Kami ini siapa kita ini kalau dipelototin tentara aja kita takut. Tapi kan Anda punya keberanian yang luar biasa ketika Anda dulu membantu untuk mengatasi masalah terorisme di Indonesia. Anda punya jasa besar, Cak. Anda masuk ke sarang-sarang mereka. Itu adalah sasaran yang mematikan, begitu ya. Dan diperlukan keahlian untuk masuk dan ke untuk sana. negara itu, Prof. Saya cinta kepada negara ini 1000%, 2000%. Tapi saya belum tentu cinta kepada pemerintahan. Artinya begini, kalau pemerintahan ini menurut saya ternyata bisa membahayakan terhadap
stabilitas negara, ya saya harus vokal, saya harus mengutarakan kekecewaan itu tanpa harus memendamnya diam-diam. Kalau kami ini teman-teman yang kemarin bersuara itu harus dipendam diam-diam, maka kita akan kecebur jurang bersama-sama. Begini, kalau saya kemarin sempat berbincang dengan Prof. Mahfud dalam podcastnya juga, Prof. Mahfud dan saya hampir bersamaan menyatakan dukungan. Publik mungkin tahu saya mendukung Prof. Mahfud ketika Pilpres. Dan setelah pelantikan presiden, kami menyatakan bahwa kita harus mendukung Pak Prabowo karena itu adalah keputusan bersama dari bangsa yang kolektif ini secara demokratis, ya kita harus mendukung. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan Pilpres yang lalu begitu? Tidak ada. Meskipun tuduhan itu sekarang kan muncul, ini orang-orang kecewa, nggak ada. Ini negara demokrasi. Once kita udah memutuskan negara ini pemerintahan dan presidennya adalah ini, ya harus kita dukung. Tapi bukan berarti ketika ada penyimpangan-penyimpangan, ketika apa yang diomongkan itu ternyata berbeda dari apa yang dikerjakan, masa kita harus diam aja dan terus mendukung? Kita bernegara ini untuk apa kalau memang tidak ada check and balances? Nah, ketika check and balances itu sudah terasa hilang dari berbagai lembaga-lembaga yang seharusnya berfungsi untuk mengatur stabilitas dan check and balances itu tadi, maka kemudian orang-orang seperti saya dan teman-teman Prof. Saiful Mujani, teman-teman seperti Mas Sukidi, kemudian harus bersuara. Karena konon kan begini secara teori, suatu negara yang bisa dikatakan demokrasinya itu matang ketika check and balancesnya berjalan. Hari ini kita rasakan check and balances itu sudah tidak bisa dirasakan dari instansi-instansi yang seharusnya berfungsi. Semuanya sudah betul-betul one man show in a single command, sehingga semua orang terasa takut. Suara kritis itu dianggap kudeta. Orang yang kecewa dianggap membahayakan negara. Negara demokrasi macam apa kalau seperti ini? Dan kita bisa melihat dari berbagai apa yang hari ini dilakukan oleh pemerintahan. Banyak sekali undang-undang dan konstitusi yang dilanggar. Ini kan sudah mengarah kepada otoritarianisme atau totalitarianisme. Apa misalnya konstitusi yang dilanggar? Satu hal misalnya, secara konstitusi kita mengatur bahwa seorang presiden itu harus melakukan konsultasi lebih dulu dengan perwakilan rakyat, dengan representasi rakyat, dengan DPR MPR. Dengan DPR kita harus ketika dia akan bergabung ke BOP, ke Board of Peace itu. Apalagi di situ konon ada satu prasyarat untuk membayar sekian yang menggunakan uang pajak rakyat. Anggaran pun harus disepakati oleh DPR. Termasuk juga reciprocal trade. Itu kan seharusnya dikonsultasikan dulu dengan rakyat. Kita mau seperti apa? Ini kan nggak nyelonong boy aja. Dan pulangnya juga tidak memberikan laporan kepada rakyat. BOP itu begini, klausulnya begini. Dan beda dengan Malaysia ya, dengan gagah kemudian membatalkan itu. Betul. Dan itu juga di Malaysia, Datuk Anwar itu juga melakukan konsultasi dulu dengan rakyat. Artinya ini kan satu pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak ada di pikiran orang, tapi harus kita ungkap hal-hal yang seperti ini. Karena kalau semuanya dilakukan kemudian secara serampangan seperti ini, trajektori negara ini akan berada di tangan satu orang sesuka-sukanya. Dan kemudian orang dibangun dalam rasa takut, tidak ada yang berani bersuara. Ya ini adalah bagian dari bagaimana kami ingin memberikan teguran, kamu udah offside loh, ini kartu kuning. Memang kami bukan siapa-siapa, tapi setidaknya kita mewakili orang-orang yang takut bersuara untuk kita suarakan. Bagaimana tidak takut, Cak? Semua orang takut hari ini. Takut bukan hanya karena teror, tapi juga karena ekonomi. Kalau dia kehilangan pekerjaan, hari ini kan susah sekali mempertahankan ekonomi. Orang yang berkegiatan usaha pun khawatir. Bukan hanya yang kecil, yang besar pun juga khawatir hari ini. Dengan adanya macam-macam itu, kejadian-kejadian belakangan ini. Yang harus kita pahami, pemirsa Intrik juga harus pahami, bahwa kami tidak ada urusan dengan Pak Prabowo secara personal. Yang kita katakan di sini adalah seorang presiden yang mengatur orkestrasi pemerintahan. Dan hari ini kita agak cemas juga melihat bagaimana perjalanan pemerintahan ini dengan bagaimana MBG itu bekerja, keracunan yang terjadi berulang-ulang tanpa ada corrective action. Lalu kemudian ada Koperasi Merah Putih yang menimbulkan friksi-friksi ketika terjadi pembebasan lahan dan seterusnya. Ini kan negara ini seolah-olah betul-betul berada dalam satu komando yang tidak menjadikan sipil sebagai a single supremacy di dalam negara demokratis yang kita banggakan inilah kurang lebih gitu. Demokrasi kita ini kan konon demokrasi yang memang belum berumur 1 abad, tidak seperti Amerika, tapi kita kan konon sudah betul-betul negara demokratis dari atas sampai ke bawah gitu. Tapi kan
ketika dalam perjalanan keputusan-keputusan krusial dari pemerintahan ini kan sama sekali tidak demokratis. Dan apalagi yang konon civil supremacy over military itu kan pada akhirnya kita betul-betul di bawah bayang-bayang ketakutan, termasuk teror-teror, baik kriminalisasi maupun upaya-upaya intimidasi fisik seperti kepada Andri Yunus dan Yunus itu mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Dan dilakukan oleh aparat kita yang dibiayai oleh kita dan yang diteror itu warganya sendiri. Betul. Kalau saya jadi Pak Prabowo, jangan gerah dengan suara-suara seperti kita, gerahlah kepada tentara-tentara yang melakukan aksi-aksi konyol itu bunuh diri. Menjatuhkan wibawa presiden. Betul, betul. Seharusnya Pak Prabowo itu marah kepada mereka, bukan kepada kami-kami ini. Kalau kami-kami ini kan tujuannya hanya ingin membuat supaya tidak ada derail of nation gitu. Tidak ada jalur-jalur yang keluar. Kita ingin bahwa kita betul-betul terjaga sesuai amanat reformasi gitu. Kalau sampai dikatakan makar kan berarti Cak Islah diduga bersama dengan teman-teman sudah mempersiapkan. Sudah adalah gerakan, besok akan demo di mana, mendudukan gedung DPR kapan, tanggal berapa. Anda melakukan kayak gitu juga nggak? Enggak ada. Kami ini orang-orang yang tidak punya kemampuan apa-apa selain hanya bersuara dan memberikan pandangan-pandangan secara akademis saja kepada pemerintahan hari ini. Kami tidak ada rencana untuk melakukan eskalasi gerakan untuk menggerakkan massa dan melakukan pemberontakan. Nggak ada sama sekali. Atau bahkan misalnya gerakan makar itu kan dalam konteks yang paling sederhana, kita sudah punya susunan kabinet pengganti, kita sudah punya presiden dan seterusnya. Saya diundang itu 3 hari sebelumnya oleh panitia. Anda ngomong spontan atau ada persiapan? Saya spontan, nggak ada. Setiap saya memberikan public speech seperti itu, saya tidak pernah membuat konsep. Apa yang ingin saya utarakan datang sendiri dan kemudian saya keluarkan. Itu kekuatan Anda memang di situ. Kita kasih pertanyaan sedikit ya udah. Ini bukan kekuatan juga, kadang-kadang keteledoran juga. Tapi itu betul-betul datangnya dari hati. Saya terus terang ke Pak Prabowo ini sangat mengagumi beliau. Apalagi ketika beliau menulis tentang paradoks Indonesia. Itu kan beliau ketika itu menjadi Menteri Pertahanan, dia nulis paradoks Indonesia itu. Buku itu saya baca berulang-ulang yang membuat saya tuh kepincut dengan Pak Prabowo waktu itu. Meskipun pilihan politik kemudian di Pilpres berbeda, saya harus mendukung Pak Mahfud gitu. Karena saya dekat sekali dengan Pak Mahfud dan saya betul-betul terinspirasi dari berbagai pemikiran Pak Mahfud waktu itu, sehingga saya harus mendukung Pak Mahfud. Tapi setelah itu saya kemudian kembali lagi, kita harus dukung Pak Prabowo kalau ternyata memang paradoks Indonesia yang dia tulis itu bisa dia wujudkan. Saya juga akan mengundang Pak Prabowo, saya sudah menghubungi beberapa orang begitu. Saya minta dong Pak Prabowo supaya berkenan hadir, datang, bisa menjawab, bisa bercerita dengan cara yang rileks begitu ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan oleh beliau hadir, tapi kayaknya belum ada podcast yang dia, atau Prof mungkin bakal diundang ke istana seperti Najwa. Saya tidak tahu, tapi saya berharap di tempat ini, tempat masyarakat melihat seperti ini kan akan lebih elegan bagi beliau turun melihat sendiri. Mudah-mudahan didengar. Saya kira seharusnya Pak Prabowo juga hadir ke tempat-tempat seperti ini sehingga dia betul-betul bisa tahu apa yang terjadi di bawah. Tidak seperti MBG yang dia selalu mendapatkan laporan apa yang ingin dia dengar. Eksekusinya memang bisa kita lihat di masyarakat. Kalau beliau terbuka, harapan saya melihat kembali eksekusinya. Baiklah. Kita bicara tentang, Anda mengatakan kepemimpinan saat ini berganti, begitu ya. Selalu masyarakat bertanya, gantinya siapa? Walaupun Anda mengatakan, saya juga nggak tahu atau saya nggak memikirkan sampai ke sana, kepemimpinan berganti. Siapa gantinya? Kita harus berpegangan kepada konstitusi. Konstitusi. Yang jelas kita tidak akan mengusulkan itu. Anda tidak mengusulkan itu? Tidak akan mengusulkan satu pengganti. Kalau gitu saya ada kepentingan dong. Makanya banyak yang bilang, kalau memang kamu menginginkan Pak Prabowo itu turun, terus penggantinya adalah orang kamu, berarti kamu ingin jadi menteri. Kita menyerahkan ini semua kepada konstitusi. Kita punya konstitusi nanti akan memutuskan siapa penggantinya. Jadi siapapun penggantinya, maka ini kita harapkan akan terjadi perbaikan-perbaikan itu. Jadi sekali lagi saya bukan tidak suka kepada Pak Prabowo secara personal. Artinya kan sebetulnya yang Anda ingin katakan bukan soal bergantinya, tapi beliau kemudian memperbaiki. Iya. Semacam itu. Iya. Bukan ini tujuan otomatis kami. mengganti. Pasti. Itu karena bahasa-bahasa kita yang selama ini kita suarakan untuk memperbaiki itu kan tidak pernah didengar. Kalau kita berbicara seperti ini, kan akhirnya didengar dan kemarin dibahas di istana sama Pak Prabowo. Berbagai suara-suara kita itu kan akhirnya didengar. Artinya
Kalau kita tidak menyuarakan ini secara kuat, maka ini tidak akan sampai ke telinganya dia. Selama ini kan kita berbicara normatif, kita berbicara tentang teori-teori ekonomi, kita berbicara tentang bagaimana demokrasi, how democracy works. Itu kan kita selalu berbicara itu di mana-mana, tapi kan nggak didengar. Mungkin juga ini ada problem dalam sistem politik kita, di mana presiden ini memerlukan dukungan yang sangat besar, biayanya mahal, sehingga kemudian setelah itu juga berpikir nih bagaimana mengembalikan investasi yang sudah saya keluarkan. Dan yang mengeluarkan biaya itu kan bukan cuma calon presiden, tetapi juga adalah orang-orang yang mendukung. Dan akhirnya kemudian yang terpilih, yang duduk dalam jajarannya, itu kan orang-orang yang juga tidak selektif. Ini kan juga satu sistem sebetulnya. Ya, saya kira negara tidak bisa dibiarkan kalau ternyata pengelolaannya dikelola secara brutal seperti ini. Memang kita tahu Pak Prabowo ini sosialis. Kita tahu, tapi jangan sampai kemudian mengubah negara ini menjadi state socialism yang tidak terarah gitu. Sehingga pada akhirnya apa? Semua mengerucut kepada Pak Prabowo berada di power in a single hand, dan ini kan tidak bagus buat negara. Artinya apa? Konstitusi pada akhirnya kan ditinggalkan semua. Ya kalau saya lagi-lagi ingin kembali kepada buku Paradoks Indonesia, dia juga menyitir soal Ricardo Hausmann. Ricardo Hausmann ini seorang ekonom dari Harvard, dari Cornell sebenarnya dia. Dan dia yang membidani bagaimana kemudian Venezuela itu bisa memberlakukan state ownership terhadap perusahaan-perusahaan yang tadinya berpencar kemana-mana. Dan di situ seharusnya kita betul-betul berdaya di dalam negeri kita, baik itu manufaktur, keunikan-keunikan. Mungkin ini perlu diingatkan juga kepada para pemirsa bahwa Ricardo Hausmann ini adalah pencetus ekonomi konstelasi, termasuk juga growth diagnostik dan seterusnya. Artinya bahwa hari ini negara seharusnya memberdayakan berbagai produk-produk manufaktur luar negeri supaya setidaknya competitiveness secara global itu bisa dimulai dari negara kita. Nah kita kan enggak. Kita beli mobil buat Koperasi Merah Putih aja sudah impor dari India. Sementara produk-produk manufaktur otomotif kita di sini kan banyak. Ya, dan belum ada maintenance sistemnya di seluruh pelosok Indonesia. Itu dia. Karena itu kan disebar. Ada sepeda motor, maintenance-nya seperti apa, cost-nya seperti apa. Ini kan pada akhirnya apa? Ini kan berbeda jauh dengan apa yang dia tulis tentang Ricardo Hausmann di dalam buku Paradoks Indonesia. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Pak Prabowo kehilangan Prabowo masa lalunya. Jadi idealisme Pak Prabowo yang dia tulis ketika dia belum menjadi presiden, ternyata ketika dia menjadi presiden, dia lupa dengan semua idealisme masa lalu itu. Dan saya kira Prabowo memandang Indonesia dan Prabowo menangani Indonesia ternyata jauh berbeda. Cak, dunia sebelum kita masuki dengan dunia setelah kita masuki kan berbeda, Cak. Dunia sebelum beliau menjadi presiden, itu kan berbeda ketika beliau sudah jadi presiden. Yang dihadapi kan realita. Ya. Bukankah dia juga menghadapi constraint? Ya, saya sering mengatakan itu berkali-kali juga, Prof. Dan juga di sini nih, yang terakhir kemarin saya bicara, lebih baik populer di mata rakyat daripada populer di mata Trump. Artinya kalau kita berbicara tentang Ricardo Hausmann itu betul-betul dia itu fokus seorang pemimpin. Waktu itu memang Perez sudah berada di ujung ambang batas di Venezuela. Tapi ini kan adalah proses-proses di mana kemudian sebuah negara itu bisa recovery dari keterpurukan. Situasi hari ini kan memang tidak menguntungkan bagi pemerintah. Pasti. Tapi kan kalau dia lebih fokus terhadap recovery, terhadap dalam negeri dan segala macam. Apalagi kemarin dibilang, saya keluar negeri bukan jalan-jalan, saya ingin mengamankan minyak. Oh come on, kita ini we are not child, we are not kid gitu. Kita ini adalah orang-orang yang bisa berpikir secara matang. Enggak begitu juga caranya. Dan tidak harus dia yang keluyuran kemana-mana. Dia bisa mendelegasikan itu kepada menteri-menteri terkait dan seterusnya. Pada intinya adalah bahwa bagaimanapun kalau Pak Prabowo betul-betul ingin mewujudkan keresahan-keresahan dia di dalam Paradoks Indonesia itu, ya memang harus dimulai dari dia. Ini kan dia menjadi presiden hari ini. Kalau kemudian dia mengkhianati apa yang dia tulis sendiri, apa yang dia pikirkan sendiri ketika dia belum menjadi presiden, ini kan sama saja artinya dengan orang-orang yang pada akhirnya lupa kepada jati dirinya. Dulu dia vokal, kami dulu memang betul-betul menjadi orang yang menjadi bagian dari pendukung pemerintahan pada masa itu ketika zaman Pak Jokowi. Tapi ketika Pak Jokowi kita anggap sudah mulai offside, ya kita mengkritisi. Kita juga tidak kemudian larut dan
ikut berbondong-bondong bersama-sama untuk ikut dalam satu penyimpangan yang luar biasa gitu. Kita tidak mau seperti itu. Yang kita harapkan seperti apa? Cak Islah sendiri nggak punya calon. Kalau buat saya ya, Prof, jadi memang sosok-sosok yang punya leadership yang kuat memang, itu sebenarnya Pak Prabowo sudah memenuhi syarat itu sebenarnya. Tapi strong leadership ini bukan berarti yang suka marah-marah dan teriak-teriak di podium. Dia adalah orang yang bisa membangun capacity building dalam satu pemerintahan. Dia bisa mengatur ritme dan Artinya Anda harapkan orangnya lebih terbuka. Lebih terbuka, dia inklusif dan dia betul-betul berpegangan kepada konstitusi yang sudah disepakati oleh negara ini gitu. Bukan kemudian semaunya sendiri. Bukan hanya mementingkan duit gitu, kurang lebih begitu ya. Tapi dia betul-betul ingin membangun iklim kebersamaan, kesamarataan juga. Jadi perpaduan kapitalisme dan sosialisme ini betul-betul di blending secara seimbang gitu. Karena kita memang tidak bisa memilih salah satunya di dunia seperti hari ini. Nah, ini yang kita butuhkan. Yang kedua adalah betul-betul tidak ada pikiran di dalam dirinya untuk membangun power in a single hand atau totalitarianisme. Dia tidak terlalu gelisah dengan kerentanan-kerentanan perlawanan terhadap dirinya secara politik dan seterusnya. Ini kan enggak hari ini. Suara-suara yang muncul dari bawah dianggap membahayakan negara lalu kemudian diteror seperti yang dialami oleh Andri Yunus. Ini kan satu kejadian yang akan membangun sebuah political engineering di bawah ketakutan. Dan ini pada akhirnya ruh demokrasi itu akan hilang dari negara kita, Prof. Jadi saya sudah pancing-pancing siapa nama Anda tidak sebutkan, berarti Anda memang belum menyiapkan. Ya kriterianya saja. Mungkin orang yang tidak punya. Ya, artinya Anda tidak menyiapkan makar dalam Oh arti tidak ada. Ya kriteria saja. Ya, dan baik. itu banyak di negara kita. Saya ingin dengar dulu tuh, Anda menyebut nama Ibnu Khaldun dan satu lagi tokoh begitu ya, bahwa kalau orang menciptakan ketakutan kemudian akan apa begitu. Bisa dijelaskan apa dan kenapa Anda mengutip itu? Itu sebenarnya ditulis oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Salah satu Al-Muqaddimah, magnum. ya. Muqaddimah itu magnum opusnya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun selalu menggambarkan bahwa seorang pemimpin itu harus memikirkan rakyatnya. Rakyatnya harus memikirkan pemimpinnya. Timbal balik. Timbal balik. Tapi ketika pemimpin dan rakyatnya itu sudah mulai tidak bertemu titik koordinatnya, kurang lebih seperti itu, maka rakyat itu akan menari-nari. Bukan untuk menyanjung pemimpinnya, tapi justru menginjak-injak leher pemimpinnya di jalan raya. Itu dikatakan Ibnu Khaldun di abad ke-14, coba bayangkan. Dan kita tidak menginginkan itu. Dan kita tidak menginginkan itu, kita menginginkan negara ini aman damai. Kita semua mencintai negara ini, mudah-mudahan negara ini bisa mewujudkan baldotun thayyibatun warabun ghafur. Artinya? Ya, gemah ripah loh jinawi lah, kurang lebih. Adil, makmur, sejahtera. Gitu. Baik. Kurang lebih seperti itu yang kita inginkan. Ya, jadi saya tidak melihat dari percakapan ini bahwa seorang Islah Bahrawi merencanakan sesuatu yang berbahaya bagi negeri ini. Hari ini kita mendengarkan ini adalah soal suasana kebatinan yang tengah terjadi di negeri kita yang berada pada salah satu segmen yang tentu saja terdiri dari mereka yang paham dan melihat dan mendengarkan sendiri suasana yang terjadi. Dan suasana itu hendaknya didengarkan, bukan sesuatu yang kemudian menjadi ancaman begitu. Apalagi bagi jajaran dari pemerintah yang kita pilih bersama-sama. Tidak semua orang yang bicara baik itu adalah baik. Barangkali dia akan menjerumuskan kita. Tapi sebaliknya, tidak semua orang berbicara keras itu selalu jahat adanya. Jangan-jangan mereka adalah orang-orang yang berkata jujur, benar, dan akan menyelamatkan kita. Itu adalah pengalaman dari kehidupan, dari kepemimpinan yang dialami oleh pemimpin besar dunia. Cak, sebelum kita tutup, kita ngopi. Kita ngopi dulu ya. Ada yang lupa kita. Kita lupa. Karena kemarin terakhir kan bulan puasa. Bulan puasa. Jadi kita nggak ngopi. Ya, kita nggak kita ngopi lah. Ini ritual penting di sini. Harus. Ya, ngopi. Ya. Harus. Ya, apalagi kopi, ada ini. ada stevia. Yang Trujiva. Iya, yang Trujiva. Kopi hitam atau kopi? Saya kopi hitam. Kopi hitam. Kopi hitam 2 ya. Kopi hitam 2 ya. Itulah percakapan kita pada hari ini dan Anda juga diundang untuk ngopi di sini ya, untuk ngopi di Jakarta Escape, di Rumah Perubahan karena di sini bertemu para tokoh dan tadi sudah saya sebutkan saya juga sudah menghubungi Pak Prabowo Subianto. Tentu saja kita harapkan kita bisa bicara yang rileks, yang santai di sini tentang bagaimana bangsa kita ke depan menghadapi situasi seperti ini. Apa sih kiat beliau bisa menjaga harga migas kita tetap stabil seperti ini? Bagaimana dengan anggaran kita ke depan? Apa kekhawatirannya terhadap situasi global dan tentu saja apa hal-hal yang lucu, yang humanis yang beliau alami
dalam perjalanan dan tentu saya bersama dengan anak-anak muda itu, Cak. The Hambalang Boys, karena mempersiapkan kader-kader baru kan, muda-muda ya, yang kita harapkan bisa menjadi pemimpin di kemudian hari. Bagaimana beliau memimpin selama ini, melakukan perjalanan dan sebagainya. Dan tentu saja saya juga menginginkan mengundang Presiden Joko Widodo. Saya tidak perlulah datang menghadap ke Solo begitu ya. Nah, saya bukan politisi, saya hanya akademisi yang sehari-hari hanya merawat tanaman di sini. Merawat tanaman, merawat ikan, merawat masyarakat. Karena di sini karyawan saya rata-rata adalah orang-orang kecil, Cak. Ya. Rata-rata orang kecil, tukang sapu, yang merapikan tanaman, yang menanam rumput, merawat hutan bambu kami, merawat kerbau. Kami baru saja punya kerbau yang baru melahirkan, ya. Kerbau Toraja. Kemudian yang membersihkan Sopo Etimo dan beberapa kawasan-kawasan kami. Jadi saya di sini ditemani orang-orang kecil, orang biasa. Dan pemimpin tentu sebaiknya juga dekat dengan masyarakat yang sehari-hari seperti itu ya. Harus egaliter. Ya, tapi yang datang ke sini ya tokoh-tokoh besar seperti Anda. Tapi saya bukan tokoh besar. Ya, tapi saya bagian dari rakyat. Banyak sekali tokoh yang datang ke sini dan saya harapkan juga bisa bicara dengan teman-teman saya di sini dan kita menginspirasi bangsa ini ya. Mari kita ngopi, Cak. Dan stay relevant.